datang di channel Cirebon Sniper bersama saya Vicky Budiman. Ini sebagai pembawa acara. Untuk acaranya seperti di thumbnail, hari ini kita akan ada di acara servis. Hari ini saya menerima sebuah servisan untuk mematri sebuah senapan sak Amazon, itu tepatnya di bagian chamber. Bisa dilihat, kayaknya nggak kelihatan di bagian chamber ini dia mundur ke belakang karena dia posisinya buat menembak ikan, dan bagian transfer itu tertutup oleh rok passer dan sogokan. Alhasil dia angin naik ke atas dan ke belakang, jadi menyebabkan chamber ini mundur ke belakang. Oke. Untuk bahan-bahannya nanti sudah kita siapkan. Untuk bahan-bahannya nanti kawan-kawan bisa catat untuk bisa membetulkannya sendiri di rumah. Oke, lanjut untuk bahan-bahan. Untuk teknik mematri senapan sendiri dibagi menjadi dua ya. Ada yang pertama itu yang pakai flux. Jadi untuk yang pakai flux yang kita dipanaskan itu bukan medianya tapi bagian timahnya, karena itunya sudah bagian medianya sudah dikasih flux. Untuk yang teknik kedua itu saya menggunakan timah solder atau timah tinol ya. Untuk bahan yang digunakan, pertama kita harus ada timahnya dulu. Untuk timahnya ini saya pakai yang merek Paragon ya. Saya pernah pakai yang merek Payung, cuman tidak terlalu merekat. Yang kedua, kita butuh dua buah ring seperti ini atau pengunci ripet besi. Biasanya digunakan untuk kompor gas, cuman kita pakai yang versi lebih besar. Jangan lupa juga dengan obeng untuk mengencangkan bagian ininya. Untuk yang tidak punya ripet stainlessnya, Anda bisa pakai kawat tali ya. Tapi untuk sekali pakai aja. Kalau yang seperti ini kita bisa berkali-kali pakai. Jadi ini contoh yang pernah digunakan sampai gosong, tapi dia tetap bisa digunakan. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah sebuah gerinda. Kalau kita tidak punya ya kita bisa menghaluskan si senapannya menggunakan amplas manual saja, cuman sedikit lebih lama. Untuk matanya kita bisa pakai yang seperti ini ya, yang amplas, atau juga kita bisa pakai yang model seperti ini. Lebih efektif ini sih, cuman takutnya nanti kalau kuningannya terlalu muda nanti termakan lebih banyak. Untuk bahan yang terakhir, yang utama, saya menggunakan las portable. Jadi las portable ini saya pakai yang jenis yang ininya kuningan. Emang agak ribet sih, harus pakai korek, cuman dia lebih wet. Nah untuk gasnya Anda bisa beli di Alfamart atau Indomart. Kalau di Alfamart namanya Highcook, kalau di Indomart kalau nggak salah ada Wonderful Gas, ataupun kita bisa pakai merek yang dari Pertamina, apa aja bebas. Oke. Untuk selanjutnya kita harus lepaskan terlebih dahulu semua material di senapannya, termasuk tabung dan dalamannya. Kalau untuk stang pompa dilepas nggak sih? Stang pompa nggak usah, yang penting pas pematrian dia harus dibuka. Nah yang paling penting lagi ketika dia udah dipatri itu kan masih panas. Nah stang pompa jangan dikebawahin, nanti meleleh. Oke, kita lanjut untuk pembongkaran senapannya.
terbuka ya. Butuhnya untuk gerinda itu buat apa? Kita buat untuk menghilangkan bagian-bagian ininya. Oh, panas. Sisa-sisa yang menempel di chamber bagian atas, dan juga jangan lupa sisa yang menempel di chamber bagian bawah. Bagian bawah ini harus diamplas semua, harus benar-benar bersih. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke tahap pengamplasan. Oke, untuk bagian pengamplasannya sudah selesai ya. Yang ini juga udah diamplas. Terus langkah selanjutnya kita masukkan dulu ininya. Kita trap ulang seperti waktu awal. Ya, kalau kita belum pas, kita boleh pukul sedikit sampai bagian yang ininya tertutup dan rata lagi dengan cat yang bagian depan. Jadi hitam udah ketemu hitam, nggak ada bagian putihnya. Oke, ini udah terkunci. Jangan lupa kalau senapan kita tembus bagian tabungnya ininya lurus dengan ini ya, kita bisa lihat di bagian bawah itu transfernya sudah lurus atau belum di bagian sini. Langkah selanjutnya kita pasang pipet stainless biar ketika dipatri dia tidak lepas. Sebenarnya untuk pipet ini dipasang satu juga no problem. Kalau mau kuat ya kita juga harus pasang dua. Kita kencangkan sampai kencang. Kalau sudah kencang, nanti tinggal dipastikan lagi di bagian transfernya apakah masih lurus atau tidak. Jadi untuk tahap yang terakhir kita itu akan memasuki tahap pematrian. Kita nanti akan pindah ke bagian. Untuk tahap pematrian kita posisikan senapan dalam posisi miring ya, biar ininya nanti nggak jatuh timahnya. Untuk pertama-tama kita panaskan dulu sampai medianya itu bener-bener panas dan berasap ya, biar timahnya nanti matang sempurna. Ya, ketika sudah berasap berarti itu tandanya udah benar-benar panas. Kita lelehkan dulu untuk timahnya, harus merata ya. Dikasih sedikit lebih banyak untuk bagian yang ada transfernya atau di bagian sini.
nanti dia bakalan tembus sampai bagian belakang. Jadi nanti untuk tahap yang satunya lagi kita akan mematri di bagian sebelahnya. Ya, untuk seperti ini sudah cukup untuk bagian sisi kanan ya. Nanti akan kita sambung untuk yang bagian sisi kiri. Cuman nanti kita tunggu sedikit lebih dingin dulu. Jangan sampai nanti dibalik timahnya malah jatuh. Kita akan memanaskannya kembali untuk sisi satunya. Karena ini udah nggak nempel ya. Nanti kita panaskan dulu. Cuman jangan terlalu panas, nanti meleleh ke bawah. Jadi cukup dengan api kecil-kecil saja. Untuk pematrian jangan lupa memanaskannya kembali sampai timahnya berwarna sedikit keemasan, itu berarti tandanya sudah matang. Untuk segini sudah cukup, nanti kita tinggal rapikan lagi dengan gerinda. Ya, untuk yang tidak punya las portable-nya kita bisa pakai kompor gas juga boleh. Cuman hati-hati dimarahin dimarahin orang tua. Untuk tahap ini kita menunggu sampai dingin dulu, habis dingin kita baru gerinda
dan kita rapikan lagi. Jangan lupa kalau mau bagus kita tambahin pilok ya, sesuaikan dengan warnanya. Untuk perlu diperhatikan untuk pemanasan yang bagian sisi yang kiri atau yang sebelahnya itu kita tidak boleh pakai api yang terlalu besar, karena kalau apinya terlalu besar nanti dia akan meleleh ke bagian yang bawah. Kita coba lihat yang bagian ini meleleh nggak yang di bawahnya. Ya, untuk bagian ini udah sempurna ya, tidak meleleh. Oke, jangan lupa juga tengok bagian dalam untuk transfernya di bagian sini. Jangan sampai nanti transfernya tertutup oleh timah. Yang utama untuk pematrian chamber senapan uklik adalah di bagian yang ini. Karena apa? Yang bagian ini adalah dia mengunci angin yang keluar dari chamber. Kalau untuk bagian belakang ya tidak terlalu banyak juga tidak masalah. Oke, kita akan lanjut ke tahap finishing. Tahap yang finishing, jangan lupa kita gerinda dulu sampingnya biar bener-bener rata. Terus setelah sudah rata, jangan lupa kita warnain ulang lagi untuk senapannya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel kita. Jika channel ini benar-benar membantu Anda, jangan lupa juga untuk membagikannya, karena ilmu yang paling berguna itu ilmu yang bisa dibagikan ke orang lain. Oke, sekian dari saya. Salam Cirebon Sniper.